Jadi memang dari data yang sudah di clean up kemarin Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah data ini masih ada. Nah kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi. Yang katastrofik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastrofik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan 42.000 ya Pak ini ya. Masa sih sebulan enggak 42.000 yang 7.000 negara. Enggak, itu kan yang PBU kelas 3. Tapi kalau dia mau bayar desil 10 kan harusnya dia juga tidak masuk yang PBU kelas 3 kan. Dia harus bayar full. Masa nggak bisa bayar 42.000 orang desil 10 supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin. Buat Bapak Ibu dari Komisi 9 yang juga ada duduk di Badan Anggaran, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Dari 120.000 yang penyakit katatropis tadi, kalau direaktivasi, kan sebulannya pemerintah hanya keluarkan uang 42.000 kali 120.000, sekitar 5 miliaran lah. Jadi additional biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos, Kemenkes ke BPJS itu kira-kira kalau 3 bulan kan 15 miliar. Jadi nggak terlalu besar demi dibandingkan dengan 120.000 masyarakat yang kalau berhenti seminggu aja resikonya udah kematian. Itu landasan keputusan kemarin ya. Jadi keputusan pertama langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu 3 bulan, kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10, kita akan jelaskan. Yuk teman-teman, Bapak kan bisalah keluarin 42.000 sebulan supaya kursinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu. Dan keputusan yang ketiga adalah kita setuju BPJS diberi waktu karena kadang-kadang tuh SK Kemenkos keluarnya tuh 25 Januari berlaku 1 Februari. BPJS nggak punya waktu untuk menjelaskan. Nah kita minta kalau bisa dikasih waktu 1 bulan. Kalau SK-nya keluar 25 Januari berlakunya ya 1 Maret lah. Jadi teman-teman BPJS bisa tahu, oh ini ada orang yang pindah desil. Para yang pindah desil ini perlu dikomunikasi, perlu disosialisasi, mungkin juga bisa salah, ya kitanya atau pemerintah daerah, Kemenkos bisa salah melihat, nah itu bisa kita reaktivasi kembali. Jadi punya waktu yang cukup untuk melakukan itu. Memang saya memberikan background juga ke Bapak Ibu, dulunya memang 3 bulan. Kenapa dirubah jadi sebulan? Karena ada temuan dari BPK. Waktu dilihat, Pak ini surat 25 Januari, yang orang ini harusnya keluar dari PBI. Kalau Bapak baru reaktivasi Maret, artinya Februari ini Bapak bayarnya salah. Karena orang ini bisa aja meninggal, bisa aja di desil 10, kok masih dibayarin. Nanti biasanya nanti Kemenkes disuruh narik uangnya kembali dari BPJS tuh. BPJS narik uangnya kembali dari rumah sakit sehingga akibatnya rame.
Nah itu yang nanti kita akan bicarakan dengan BPK, kalau boleh yang masa transisi ini jangan melihat ini sebagai suatu kesalahan administratif, karena ini diperlukan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi ke masyarakat. Nah itu adalah 3 keputusan penting Bapak Ibu yang saya rasa kami perlu update ke Komisi 9, karena Komisi 9 kan mesti menghadapi Bu Ketua masyarakat. Silakan.